pilihan dia dua, sama ada bertempur atau berunding. Masalah Ambalat kita sepakat bahwa menyelesaikan masalah-masalah hukum mulai dengan kerjasama. Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto kedatangan tamu penting dari negara tetangga, yaitu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pertemuan ini bukan sekadar kunjungan diplomatik biasa, melainkan membawa sejumlah isu strategis yang sangat menentukan arah hubungan kedua negara di masa depan. Salah satu topik utama yang menjadi perhatian adalah pembahasan batas wilayah, khususnya batas laut antara Indonesia dan Malaysia, yang hingga kini masih menyisakan banyak tanda tanya dan belum mencapai kesepakatan final. Kawasan Laut Sulawesi menjadi sorotan utama dalam diskusi ini. Letaknya yang strategis, berbatasan langsung dengan wilayah Sabah di Kalimantan, menjadikan area ini sangat sensitif. Apalagi, dalam beberapa pernyataannya, Anwar Ibrahim menyebut bahwa Laut Sulawesi menyimpan cadangan minyak yang sangat besar. Hal ini tentu menambah kompleksitas pembicaraan, sebab ketika wilayah yang belum tuntas delimitasinya juga menyimpan potensi energi melimpah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kedaulatan, tetapi juga kepentingan ekonomi jangka panjang kedua negara. Sebelum kita bedah satu persatu, silakan tulis harapan kalian untuk Indonesia di komentar. Dan bagi yang muslim silakan tulis sholawat dan dukung kita dengan cara subscribe. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo harus bersikap sangat hati-hati. Ia tidak hanya berbicara sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai mantan jenderal yang sangat memahami pentingnya menjaga setiap jengkal kedaulatan maritim Indonesia. Diplomasi harus berjalan sejajar dengan kewaspadaan nasional. Di tengah semua itu, muncul pertanyaan besar. Apakah kerjasama ini benar-benar akan menguntungkan kedua belah pihak atau justru membuka potensi konflik di kemudian hari? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat lebih jauh isi pembicaraan antara Prabowo dan Anwar Ibrahim. Pertemuan ini menjadi momen krusial yang akan menentukan nasib Laut Sulawesi dan bahkan arah hubungan strategis Indonesia ke depan. Setelah sukses menjadi tokoh penting di balik perdamaian antara Kamboja dan Thailand, Anwar Ibrahim langsung mengambil langkah strategis berikutnya dengan terbang ke Jakarta untuk bertemu Presiden Prabowo. Pertemuan ini menjadi simbol eratnya hubungan dua tokoh besar ASEAN yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan keakraban dan kerjasama yang semakin kuat. Namun, di balik senyum diplomatik dan gestur hangat, pertemuan ini membawa agenda yang jauh lebih serius. Hubungan Indonesia-Malaysia selalu menjadi poros penting dalam dinamika Asia Tenggara. Pertemuan kali ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kerjasama ekonomi, batas wilayah, hingga keamanan regional. Yang tak kalah penting, pertemuan ini juga menyoroti kondisi terkini ASEAN yang sedang berada dalam tekanan akibat ketegangan antara Kamboja dan Thailand. Sebagai dua negara besar di kawasan, Indonesia dan Malaysia memiliki tanggung jawab lebih untuk menjaga stabilitas kawasan. Banyak pihak berharap kedekatan pribadi antara Anwar dan Prabowo dapat menjadi jembatan untuk meredam konflik dan memulihkan solidaritas ASEAN yang sempat terguncang. Bagi Presiden Prabowo, pertemuan ini bukan sekedar seremonial diplomatik. Ini adalah langkah penting, mengingat posisi Malaysia saat ini sebagai ketua ASEAN. Dalam suasana penuh penghormatan, Prabowo memberikan apresiasi atas peran besar Anwar dalam menjaga stabilitas kawasan. Di bawah kepemimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia berhasil menjalankan peran penting di ASEAN. Beliau sukses menjadi mediator yang mampu menghadirkan gencatan senjata dalam konflik antara Thailand dan Kamboja, ujar Prabowo, seperti dilansir CNN. Pujian tersebut mendapat respons rendah hati dari Anwar. Ia menegaskan bahwa keberhasilan mendamaikan Kamboja dan Thailand bukanlah pencapaian pribadi, melainkan bukti nyata dari kekuatan kolektif ASEAN. Perdamaian antara Kamboja dan Thailand adalah wujud dari semangat kolektif ASEAN. Tugas utama kami adalah menyatukan dan saling membantu antar sesama anggota, ungkap Anwar seperti dikutip dari Tempo. Ia juga mengingatkan bahwa dunia kini menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Tatanan internasional saat ini bukan hanya mengalami tekanan, tetapi juga fragmentasi yang belum pernah kita lihat sebelumnya, ujarnya. Oleh karena itu, ASEAN harus mengambil peran lebih besar untuk menjadi suara yang bijak dan membentuk komunitas yang tangguh demi perdamaian dan kesejahteraan bersama di tengah ketidakpastian global. Setelah membahas isu perdamaian Kamboja dan Thailand, pembicaraan antara Prabowo dan Anwar beralih ke agenda yang lebih krusial, yaitu sengketa batas Laut Sulawesi. Isu ini telah lama menjadi perdebatan karena belum ada kesepakatan final
mengenai batas wilayah laut antara Indonesia dan Malaysia. Secara geografis, Laut Sulawesi berada di posisi strategis, berbatasan dengan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Nama Laut Sulawesi sendiri mencerminkan kedekatannya dengan wilayah Indonesia. Namun, pembagian wilayah laut tidak bisa hanya berdasarkan nama. Luasnya kawasan ini membuat penentuan batas yurisdiksi menjadi sangat penting, terutama di titik-titik yang bersinggungan langsung antara ketiga negara. Indonesia memegang sebagian besar wilayah Laut Sulawesi, tetapi posisi dominan ini tidak menjamin keamanan dari klaim pihak lain. Malaysia yang wilayahnya berdekatan dengan Sabah bisa saja mencoba memperluas pengaruhnya atau mengklaim bagian tertentu. Celah seperti ini dapat dimanfaatkan jika Indonesia lengah. Oleh karena itu, Indonesia harus sangat waspada. Ini bukan hanya soal batas laut, tetapi juga kedaulatan. Setiap keputusan dalam negosiasi harus diambil dengan perhitungan matang, karena yang dipertaruhkan bukan hanya peta, tetapi juga harga diri dan masa depan geopolitik Indonesia di kawasan. Untungnya, Indonesia dan Malaysia telah belajar dari sejarah konflik negara lain. Alih-alih memilih konfrontasi, kedua negara sepakat menempuh jalur perundingan, sebuah pendekatan yang menunjukkan kedewasaan diplomatik dan komitmen untuk menjaga stabilitas kawasan. Tujuan utama perundingan ini adalah mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, tanpa ada yang merasa dirugikan atau mendominasi. Prinsip saling menghormati menjadi fondasi utama dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah. Prabowo dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk terus membuka ruang dialog dengan Malaysia. Saya kira ini menyangkut hal-hal yang mendasar. Kita ingin meneruskan capaian positif yang telah kita selesaikan bersama sebelumnya. Saya percaya masalah perbatasan dan lainnya bisa kita atasi bersama. Intinya, kita selalu mengutamakan konsultasi, mediasi, dan musyawarah, ujar Prabowo, seperti dikutip dari Tribun. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin menyelesaikan persoalan sensitif dengan kepala dingin dan semangat persahabatan. Ajakan Prabowo mendapat respons positif dari Anwar Ibrahim yang menyatakan kesiapan penuh untuk merundingkan solusi terbaik agar sengketa yang telah berlangsung lama ini dapat segera menemukan titik terang. Namun di balik sikap terbuka tersebut, Anwar menyinggung potensi besar di bawah Laut Sulawesi. Ia menyebut bahwa kawasan ini menyimpan cadangan minyak yang sangat melimpah. Pilihan kita cuma dua, bertempur atau berunding. Dan kita punya argumen yang kuat soal minyak kalau kita lihat peta. Memang betul, walaupun minyak ini ada di dasar laut, dia juga masuk kawasan Indonesia. Tapi minyak dan gas bukan bagian dari wilayah Malaysia, ujar Anwar. Pernyataan ini membawa dimensi baru dalam perundingan, dari soal batas garis di peta menjadi kepemilikan sumber daya strategis bernilai miliaran dolar. Dua peristiwa besar menjadi pengingat bagi Indonesia untuk waspada. Pertama, kasus Blok Ambalap, wilayah kaya minyak dan gas yang akhirnya disepakati untuk dikelola bersama antara Indonesia dan Malaysia, padahal wilayah ini sejak lama menjadi bagian dari perairan Indonesia. Kedua, sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang jatuh ke tangan Malaysia setelah putusan Mahkamah Internasional pada tahun 2002, sebuah pukulan telak bagi Indonesia. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa Indonesia kerap dirugikan dalam sengketa wilayah dengan Malaysia. Oleh karena itu, kali ini Indonesia harus tegas. Jika perundingan menemui jalan buntu atau ada indikasi kerugian, protes terbuka harus diambil. Kedaulatan dan kekayaan alam bangsa tidak boleh dikorbankan demi menjaga hubungan baik. Hingga kini, perundingan batas laut Sulawesi masih berlangsung tanpa kesepakatan final. Anwar Ibrahim menegaskan bahwa masalah ini menyangkut kedaulatan nasional dan tidak bisa diselesaikan secara terburu-buru. Negosiasi dengan Indonesia memang sedang berlangsung, tetapi hingga kini belum ada kesepakatan yang ditandatangani, ujarnya. Proses ini masih di tahap awal dan harus mempertimbangkan aspek hukum internasional, politik kawasan, dan kepentingan ekonomi jangka panjang. Laut Sulawesi bukan hanya soal garis di peta, tetapi juga kepemilikan sumber daya alam bernilai tinggi. Pertanyaannya kini, apakah Indonesia mampu menjaga kedaulatannya, atau sejarah Sipadan dan Ligitan akan terulang? Kita tunggu perkembangan berikutnya.